salah satu pesan proklamator ya, Bung Hatta, yang mengatakan bahwa Pancasila jangan hanya di bibir saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk Sobat Perspektif Ardiwan dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita berada di bulan Juni ya, bulan yang mengingatkan kita akan Pancasila ya, yang diusulkan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPK ya. Bung Karno berpesan, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Ya, sebagai warga negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, kita perlu tahu mungkin ya sekilas ya, ataupun sebagian atau keseluruhan ya tentang Pancasila itu sendiri. Ya, namun pada kesempatan ini kita mungkin akan lebih fokus kepada salah satu pesan proklamator ya, Bung Hatta, yang mengatakan bahwa Pancasila jangan hanya di bibir saja. Ya, kira-kira begitu pesan beliau. Nah, kalau kita melihat sejarah saat itu, tanggal 28 Mei 1945 itu anggota BPUPK dilantik ya, berjumlah 62 orang, yang belakangan bertambah sedikit, kurang lebih 68 orang ya, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Nah, sehari kemudian badan ini mulai menggelar sidang pertamanya, yaitu dalam rentang 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas bentuk dan dasar negara ya dalam persiapan kemerdekaannya. Nah, pimpinan sidang itu mengajukan pertanyaan terkait landasan ya bagi negara Indonesia yang akan didirikan, landasan atau dasar ya bagi negara Indonesia yang akan didirikan. Nah, saat itu ada beberapa tokoh yang mengajukan gagasan, antara lain Muhammad Yamin ya pada tanggal 29 Mei. Beliau mengajukan 5 sila ya secara lisan, antara lain yang pertama itu kebangsaan, pri kebangsaan, kemudian pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, keempat pri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Nah, beliau juga mengusulkan secara tertulis ya dasar negara tersebut, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo juga mengusulkan 5 dasar negara ya, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Nah, kemudian ini yang menarik ya, pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno menyampaikan pidato, juga mengajukan ya atau mengusulkan 5 dasar negara dengan istilah Pancasila. Nah, beliau memperkenalkan istilah Pancasila untuk 5 sila ya yang beliau ajukan, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat keadilan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, usulan para tokoh tersebut digodok ya, ditindaklanjuti dalam sebuah panitia kecil ya, yang awalnya itu panitia 8, kemudian berkembang menjadi panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Ya, anggotanya itu antara lain Kiai Haji Wahid Hasyim ya, Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, kemudian Kiai Haji Agus Salim, ada Abi Kusno Cokrosuyoso, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, kemudian ada Alexander Andris Maramis ya. Panitia 9 ini kemudian berhasil ya melahirkan yang disebut dengan Piagam Jakarta
atau Mukaddimah. Ada juga yang menyebutnya dengan Gentleman Agreement ya pada tanggal 22 Juni 1945. Nah, di dalam Piagam Jakarta inilah termaktub 5 dasar negara. Yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itulah 5 sila yang ada di dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Nah, hasil kerja dari Panitia 9 ini dibawa kembali ke dalam sidang BPUPK ya, dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, sampai di sini usulan 5 dasar itu tidak lagi menjadi pendapat perorangan, iya, atau ajaran pribadi, melainkan sudah menjadi modus ya, setidaknya wakil-wakil pada Panitia 9. Nah, kemudian menjelang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, 7 kata ya, ada 7 kata di belakang sila ketuhanan itu tampaknya menimbulkan ketidaknyamanan ya bagi sebagian masyarakat, khususnya dari bagian timur ya, hingga pada sidang PPKI tersebut 7 kata itu dihapus ya. Tanggal 18 Agustus digelar sidang PPKI berlangsung kurang lebih 2 jam. Bung Hatta mengusulkan beberapa perubahan dalam Piagam Jakarta. Antara lain kata Mukaddimah diganti menjadi pembukaan ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Termasuk turunannya ya di dalam batang tubuh nanti juga akan berubah ya. Kemudian itu yang syarat presiden ya diubah dari orang Indonesia yang beragama Islam menjadi orang Indonesia asli. Sehingga 5 Pancasila tersebut menjadi pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, memang jika kita cermati ini, rumusan sila ketuhanan yang Maha Esa ada kaitannya dengan ya pencoretan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut ya. Ya, Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam bukunya Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin itu menceritakan bahwa pada tanggal 18 Agustus 1945 sebenarnya Soekarno sangat kewalahan ya menghadapi Ki Bagus Hadikusumo. Akhirnya melalui Bung Hatta menggunakan jasa Teguh Muhammad Hasan ya, Ki Bagus akhirnya melunak ya dan setuju mengganti 7 kata dengan yang Maha Esa. Ya, dengan fakta ini lanjut Syafi'i Ma'arif tidak diragukan lagi bahwa atribut yang Maha Esa bagi sila ketuhanan adalah sebagai pengganti dari 7 kata yang dicoret. Di samping juga melambangkan ya ajaran tauhid atau monoteisme. Namun tidak berarti bahwa pemeluk agama lain tidak punya kebebasan dalam menafsirkan sila pertama menurut agama mereka masing-masing. Yaitu menurut Syafi'i Ma'arif ya. Nah, hingga di sini kita dapat menyaksikan bahwa Pancasila yang disahkan bersamaan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan merupakan bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tersebut, pada tanggal 18 Agustus ini benar-benar telah menjadi modus vivendi ya, kesepakatan luhur ya. Ini saya baca di dalam bukunya Prof. Suteki ya. Ketika sudah ada modus vivendi inilah sebuah ide gagasan dasar negara telah memperoleh legitimasi dan legalitasnya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945.
Nah, seiring waktu berjalan, Indonesia pernah mengalami fase dijadikan negara Republik Indonesia Serikat ya. Maka 5 dasar yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 19 Undang-Undang Dasar RIS 29 Oktober 1949 itu menjadi ada perubahan ya. Ada beberapa yang berubah. Pertama, tetap sila ketuhanan yang Maha Esa, namun yang kedua sudah berubah menjadi peri kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima keadilan sosial. Nah, ketika Indonesia berubah menjadi NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui mosi integral Muhammad Nasir, maka Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan 5 dasar negara Indonesia yang redaksi dan sistematikanya sama dengan Pancasila RIS. Ya. Selanjutnya, pasca pemilu pertama di Indonesia tahun 15 Desember 1955, dibentuklah apa yang kita sebut dengan Majelis Konstituante ya. Ya, ini memiliki tugas untuk merumuskan kembali dasar negara Indonesia, dan seperti yang kita tahu, Konstituante ini ternyata gagal ya, kemudian dibubarkan oleh Bung Karno melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Menariknya, Dekret Presiden tersebut menyatakan antara lain bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Ya, dengan demikian Dekret Presiden 5 Juli tersebut ya, dengan demikian Pancasila Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah Pancasila Undang-Undang Dasar 18 Agustus 1945 dengan jiwa Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Nah, dalam kaitan dengan Pancasila ini, Bung Hatta, ya, sang proklamator kita, Bung Hatta mengajak bangsa Indonesia agar jangan mempermainkan Pancasila, ya, dan hanya menggunakan Pancasila sebagai lip service, ya. Lip service itu dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu bentuk kemunafikan ya, hypocrisy. Ya, an expression of agreement that is not support by real conviction. Ya, sesuatu bentuk persetujuan di mulut saja tanpa diikuti dengan keyakinan. Ya, bagi Bung Hatta, sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin sila-sila yang lain. Ya. Bung Hatta mengajak bangsa Indonesia untuk berkomitmen dengan sungguh-sungguh ya, khususnya terhadap sila ketuhanan yang Maha Esa. Menurut beliau, pengakuan kepada Tuhan yang Maha Esa itu dalam artinya ya, tidak dapat dipermain-mainkan. Tidak saja berdosa sebagai manusia, kita menjadi makhluk yang hina apabila kita mengakui dengan mulut dasar yang begitu tinggi dan suci, tetapi hati kita tidak, dan diingkari dengan perbuatan. Menurut Bung Hatta, ketuhanan yang Maha Esa tidak lagi hanya menghormati agama masing-masing, melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, dan persaudaraan. Dengan dasar ini sebagai pimpinan dan pegangan dalam kesatuan Pancasila. Nah, pemerintah negara pada hakikatnya tidak boleh ya menyimpang dari jalan lurus ya untuk mencapai kebahagiaan rakyat, keselamatan masyarakat ya, perdamaian dunia yang abadi serta persaudaraan bangsa-bangsa. Selanjutnya dijelaskan oleh Bung Hatta bahwa pengakuan kepada dasar ketuhanan yang Maha Esa mewajibkan manusia untuk berlaku suci dalam hidup ya, menentang segala yang kotor ya, baik dalam keadaan maupun perbuatan ya. Pengakuan itu mewajibkan manusia untuk melenyapkan segala yang buruk ya, membangun yang baik ya, atau bahasa
dalam Islam itu dikenal amar ma'ruf nahi mungkar ya, untuk menyempurnakan bumi Allah sebagai tempat kediaman manusia yang sementara ini, ya, kehidupan manusia kita ini sementara dalam perjalanan menuju ke alam baka. Ya, Bung Hatta juga menjawab kekhawatiran bahwa revolusi akan menyeleweng ke kanan. Ya, pasca pemberontakan merebut kekuasaan negara oleh gerakan 30 September yang gagal ya. Bung Hatta mengatakan bahwa revolusi Indonesia yang dicetuskan dengan proklamasi 17 Agustus 1945 yang disemangati oleh Pancasila tidak mengenal jalan kanan atau jalan kiri. Ya. Tidak mengenal jalan kanan atau jalan kiri. Hanya mengenal jalan lurus, yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tujuan revolusi Indonesia adalah memerdekakan Indonesia dari genggaman imperialisme, kolonialisme dan segala macamnya, baik dari politik, ekonomi, ideologi, dan membangun ya Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, menurut Bung Hatta tujuan ini tugas yang sangat berat. Nah, sehingga menurut sang proklamator, bangsa Indonesia ini memerlukan bimbingan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, karena perjuangan itu berat. Ditegaskan bahwa di bawah bimbingan sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, kelima sila itu mengikat. Ya. Baik sobat perspektif Ardiwan yang berbahagia, maka bukti apakah seseorang itu Pancasilais atau tidak? Nah, ini kita bisa lacak antara lain dari sila pertama. Ya. Seorang yang melakukan kejahatan seperti korupsi, ya, ya kita tahu ya biasa akhir-akhir ini marak pemberitaan tentang korupsi ya, akibat flexing dari anggota keluarga di sosmed umpamanya gitu. Ya, membunuh, berzina, menipu dan lain-lain adalah orang yang melecehkan sila pertama. Jadi orang yang tidak mengamalkan sila pertama itu tidak religius, sekaligus tidak Pancasilais. Sebab orang yang sanggup meninggalkan sila pertama akan dengan mudah meninggalkan sila-sila yang lain. Ya. Sebaliknya, barang siapa yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, pasti akan menjalankan kepercayaannya itu dengan konsekuen. Ya. Individu yang mengaku dirinya Pancasilais mestinya di saat bersamaan ia religius, ya, begitu ditegaskan oleh Prof. Hamid, ya. Nah, Pancasila di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 harus dimaknai sebagai dasar negara yang wajib diamalkan, terutama oleh para penyelenggara pemerintahan negara. Ya, ada eksekutif, ya, ada legislatif, ada yudikatif. Bukan hanya teks Pancasila yang menyatukan bangsa, tetapi para pemimpin bangsa yang mampu memahami Pancasila dengan adil, ya, dan mampu mengambil langkah bijak dalam rangka mencari titik temu serta solusi dari berbagai persoalan kehidupan bangsa. Ya, demikianlah perspektif Ardiwan kali ini menyampaikan salah satu pesan dari sang proklamator tentang Pancasila jangan hanya di bibir saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam Pancasila.